Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Ardiati, perwakilan dari kelompok 4 Pancasila. Nah, kami dari kelompok 4 ingin mengunjungi gereja Bethlehem yang berada di Jakarta Barat. Sebelum kami mengunjungi gereja, alangkah baiknya saya dan kawan-kawan saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Rizwandara Armila Dinar. Halo, saya Tiana Maya. Halo, saya Cahaya Nuraini. Halo, aku Naura Azia Putri Danusa Sundito. Halo, saya Azari Masolika. Nah, tadi kan saya dan teman-teman sudah perkenalan. Sekarang waktunya kita untuk mengunjungi gereja Bethlehem di Jakarta Barat. Yuk ikuti kita! Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. Saya ingin bertanya, Bu, kira-kira sebenarnya tuh tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh gereja dalam mengajarkan umatnya untuk teguh dalam keimanannya, tetapi juga bisa bergaul dengan baik dengan lingkungan kita yang sangat amat beragam ini agamanya. Dan juga boleh gak Bu kira-kira kasih solusinya bagaimana? Ya, kalau tantangan banyak sekali ya. Khususnya saya bicara kita di Indonesia dulu ya. Kita suka disebut kaum minoritas. Tantangannya banyak banget ketika kita mau beribadah. Kita harus selalu buat izin. Jadi kalau kami mau mengadakan Natal, izin dulu ke Polres, izin wilayah. Sekalipun dia jahat, apapun kita harus tetap berbuat baik. Kita mau diapain harus tetap berbuat baik, tidak boleh membalas. Bahkan di Alkitab kami kisah para rasul 14 mengajarkan sampai Rasul Paulus dilempari, Saulus dilempari sampai mati. Ketika Saulus mau mati, dia melihat Allah di surga, dia berkata begini, ampunilah mereka, mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Padahal waktu dia dilempari menurut Agnia ngerti nggak? Ngerti banget. Jadi itu tantangannya. Nah, solusinya bagaimana? Kan begitu kan yang ketiga ya. Nah, solusinya itu ya kita harus banyak bergaul dengan Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah gereja atau komunitas Ibu pernah mengadakan kegiatan bersama dengan umat agama lain? Kalau misalnya pernah, bisa tolong menceritakan? Banyak sekali. Banyak sekali. Kita biasa kalau lebaran itu ada yang namanya bakti sosial. Bakti sosial itu kita melakukan sembako. Sembako, kadang ada yang gratis, ada yang tebus murah. Nah, sebagai bentuk toleransi juga, kita sepanjang tahun 2024 itu mengadakan yang namanya lintas budaya. Kami kemarin per bulan 11 tanggal 29, kebetulan saya PIC-nya, kita buat namanya lintas budaya khusus yang Cimol, mau Muslim, mau Buddha, mau apapun itu, semua kita undang. Dan puji Tuhan ada beberapa ustadz dan apa hadir, dan mereka minta pribadi ke kita di mimbar kita, nanti megah kita di atas ya. Di situ mereka berdiri, nanti fotonya juga ada, bisa saya kirim sama saudara. Bahkan Pak Ustadz ini sendiri berkata, bisa nggak kita buat lagi seperti ini? Kayaknya hidup toleran, berdampingan, berdamai, merinding saya. Enak sekali dia bilang. Kita kasih dia kesempatan di mimbar kita berbicara, dia sampaikan pidatonya dengan bagus. Jadi untuk bakti sosial sebagai hidup bertoleransi banyak sekali. Ada Buddha, kalau dia lagi ada perayaan kayak kemarin Cimben apa, ya kita kalem aja. Mereka mau lewat pakai jalanan kita, dia bawain, silakan. Ada lagi Hindu atau apa, silakan. Nah, baik, dari kita berdua sudah cukup pertanyaannya. Mungkin bisa diteruskan oleh teman-teman kita.
Sekian dari kita. Oke, terima kasih ya Dina. Terima kasih Agnia. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama ini aku sampaikan. Ya. Dalam Alkitab, adakah ajaran atau teladan Yesus Kristus yang dapat dijadikan dasar untuk bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain? Adakah ajaran Alkitab atau teladan Yesus Kristus yang mengajarkan tentang toleransi? Iya. Gitu ya. Kalau Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu memang mengajarkan toleransi, karena tujuan daripada Alkitab adalah untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu salah satunya, selain daripada kami meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, bagian besarnya itu untuk berbuat baik terhadap semua orang. Nanti kalau di ayat Alkitab kami ada dalam Matius 22 ayat 39 atau dimulai dari 27, 38, 39, bahkan satu perikop itu mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama tanpa memilah-milah siapapun. Bahkan Alkitab kami dalam Efesus, Galatia nanti mengajarkan orang mau menganiaya atau memukul kita, kita tidak boleh balas. Jadi kalau bahasa ayat Alkitab kami dalam Matius mengatakan, jika pipi kirimu ditampar, pipi kananmu, pipi lainnya akan dikasih. Artinya itu begini, ketika kita tidak membalas, itu sedang memberi pipi lainnya untuk ditampar. Jadi kita nggak boleh balas. Dan saya pikir itu adalah untuk hal yang toleransi yang dapat diteladani dari Yesus. Dan kita tidak pernah diajarkan mengusik orang yang selama dia berbuat baik. Pertanyaan kedua, menurut Ibu itu bagaimana pendidikan atau pengajaran agama Kristen bisa ikut mendorong sikap toleransi sejak dini? Oh iya, jadi gereja kita itu membuat namanya ada sekolah minggu sejak dini toh. Jadi kita gereja ada namanya beberapa ibadah. Ada namanya komisi anak-anak. Sekolah minggu itu usia 0 sampai 10 tahun. Nah, ketika 12 tahun dia masuk ke komisi remaja. Kalau di sini next generation namanya. Nah, mereka tuh masuk ke situ usia 10 sampai 15 tahun. Nanti 16 tahun ada komisi pemuda. Kita sebut namanya BOC di sini. Pemuda ini usia 16 sampai selagi dia lajang, dan sekarang kita lagi mau pilih ada dewasa muda. Nah, kalau dibicarakan sejak dini, yaitu tadi dari sekolah minggu, kita sudah selalu ajarkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Jadi kita selalu ambil kata-kata motivator, berkata satu musuh terlalu besar, 1000 teman terlalu sedikit. Dengan cara apa? Kita masukkan mereka ke bimbel pendalaman Alkitab. Jadi kita di Alkitab mengajarkan lebih dulu memberi hormat dan menganggap orang lain itu penting. Ada banyak sih, ada banyak hal ya. Yang jelas Kristen mengajarkan sejak dini bahwa hidup bertoleransi itu sangat penting. Karena dunia ini kan kita nggak hidup sendiri, dan macam-macam orang, macam suku, bahkan dari kenegaraan lain pun masuk. Dan banyak profesi. Nah, Jihan, Naura dan Jihan. Oke. Sesi ini akan kita mulai dengan saya Azarifa Dan saya Cahaya Nuraini. Cahaya Nuraini. Aziza. Oke. Baik, langsung kita mulai wawancaranya. Kira-kira bagaimana pandangan umat Kristiani terhadap pentingnya hidup berdampingan dengan umat beragama lain? Oh iya. Kalau pandangan dari umat Kristiani sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Dengan hidup berdampingan dengan agama lain, tadi kan masyarakat lain atau suku yang lain, membuat kita semakin kaya kehidupan. Jadi kita nggak boleh hidup sendiri. Jadi ajaran Alkitab lagi-lagi mengajarkan semua
dengan hidup bertoleransi. Tidak ada yang lain. Kami digetolkan untuk menceritakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dengan cara-cara yang tadi, hidup bermasyarakat dengan baik. Karena kalau kekristenan itu bukan seperti yang saya ucapkan sekarang, kita pintar berkata-kata, menghafal ayat dan segala macam, bukan. Makan lebih baik saya tahu sedikit tapi prakteknya banyak. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saya. Jika dalam kondisi ketegangan antara umat beragama atau ada perselisihan semacamnya, bagaimana ibu biasanya merespon atau bertindak? Kalau memang ada selisih nih, ini kan udah terjadi nih ceritanya ya, menurut dari pertanyaan Cahaya. Udah terjadi nih perselisihan nih antara umat beragama nih. Kita tuh, saya pikir yang kita ambil dari firman Tuhan, Alkitab, gak usah berdebat, diam saja. Lebih memilih diam dan memaafkan. Karena kalau kita lawan, kita berdebat, sekuat-kuatnya kita, ada yang lebih kuat dari kita. Sepintar-pintarnya kita, ada yang lebih pintar dari Cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat apa sih ribut? Tapi kalau sudah terjadi, saya mau benar, mau enggak pun, lebih baik saya mengulurkan tangan, mengajak damai. Begitu. Jadi kalau Kristen itu mengajarkan nggak boleh ngotot. Saya yang benar, kamu yang salah. Saya yang benar, kamu yang salah. Nggak boleh. Tetapi saya lebih baik, sekalipun saya benar, salah atau benar, lebih baik saya mengulurkan tangan, kita berdamai. Jadi solusinya seperti itu. Seandainya sudah terjadi bentrok, lebih baik kita menenangkan diri, diam, tidak usah kotor. Tapi saya mengulurkan tangan saya untuk kita hidup berdamai sebagai tanda orang beriman. Ya, dan jangan memutus hubungan. Tidak boleh memutus hubungan. Kalau memutus hubungan berarti saya dendam. Tetapi kalau saya ulurkan tangan dan besok ketemu lagi, saya sapa, artinya memang niat saya benar, berdamai. Ya, ada orang minta maaf, tapi ketemu gitu ya. Tapi kalau orang yang tulus minta maaf, saya nanti ada hajatan atau apa, Cahaya tetap saya undang, nama dia duluan, bahkan undangannya mungkin saya desain lebih bagus, begitu ya. Cukup, oke. Baik, terima kasih untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak juga kepada semuanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam umat agama Kristen mengajarkan hal baik. Bukan hanya umat Kristen, namun semua agama di Indonesia mengajarkan hal-hal kebaikan. Itu saja, terima kasih.